Konon, prostitusi itu adalah salah satu profesi tertua di dunia. Orang yang kali pertama menuliskan frasa profesi tertua di dunia untuk prostitusi adalah Rudyard Kipling, jurnalis sekaligus sastrawan Inggris peraih Nobel Sastra tahun 1907. Dalam In the Wall yang kali pertama dipublikasikan tahun 1888, Kipling memulainya dengan kalimat, "Lalun adalah anggota dari profesi yang paling kuno di dunia." Tulisan itu kemudian banyak dikutip sehingga menimbulkan persepsi bahwa prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Meski benar atau enggaknya masih jadi perdebatan, beberapa buku yang terbit sesudahnya juga menyampaikan argumen serupa. Contohnya ada The Oldest Profession in the World, Prostitution, yang ditulis oleh Dr. William Josephus Robinson tahun 1928. Ada juga buku yang ditulis Joseph McCabe, The Story of the World's Oldest Profession, yang terbit tahun 1932. Nah, kali ini saya bakal ngobrol bareng Bram yang sempat bekerja sebagai outreach worker sekaligus pekerja seks pria. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Awalnya dulu gimana sampai kemudian terjun jadi semacam konselor gitu ya, atau istilahnya apa, outreach ya? Iya, jadi pas zaman-zaman masih sekolah itu gue pernah kenalan di Facebook, terus di Twitter, ketemuan dan untuk sekedar hubungan intim kayak gitu, dan yang akhirnya gue sempat jadi sex worker juga. Sex worker sebenarnya bukan karena keterpaksaan, tapi situasi yang bikin satu posisi jadi nyaman. Jadi itu awal kenal, terus melakukan hubungan intim, terus dikasih jajan, terus akhirnya kenal sama orang berikutnya, terus dikasih lagi, dan itu berkelanjutan yang jadinya setelah berhubungan intim dibayar. Nah, itu kan gue juga cukup sering nongkrong-nongkrong juga. Nah, ada satu tempat waktu itu isinya teman-teman komunitas juga sering nongkrong di situ. Pas lagi nongkrong di situ, itu sebenarnya bentuknya warnet gitu ya. Itu pas SMK kelas 1 tahun 2014 ya. Karena lulus SMP itu 2013. Pas nongkrong di situ ya kenal banyak teman-teman komunitas yang akhirnya ada salah satu dari yang ku kenal di situ, dia outreach worker di salah satu LSM. Awalnya diajak, "Dek, mau nggak ada pelatihan gitu atau seminar gitu?" Ya dapat ongkos dan segala macam gitu kan. Ikutlah. Nah, pas ikut, itu kebetulan aku masih kerja di kafe. Dengan gajiku dulu masih 900 ya di kafe itu. Terus pas ikut pelatihan itu hanya pertemuannya seminggu sekali, dan sekali pertemuan itu dapat waktu itu 250.000. Dan kupikir itu lumayan karena kegiatannya sebulan 4 kali pertemuan, dan istilahnya nggak cuman dengerin pemateri ngasih informasi terus entah ngerti entah apa, bengong aja terus pulang-pulang diongkosin gitu kan. Dibanding pas di kafe kayaknya sempat kepikiran, kayak gue kalau di dapur terus ntar gue mati tipes deh. Yang akhirnya resign dari kafe tersebut, terus lebih sering ikut kegiatan anak-anak dari LSM, yang akhirnya ditawarin kerja kontrak di situ. Nah, itu 2016 pertengahan. Itu juga masih SMA kan berarti ya? Baru lulus. Jadi dari lulus SMK terus kerja di kafe 1,5 bulan, terus bulan Agustusnya langsung terjun jadi volunteer, terus kerja di LSM. Tuh sampai 2017 Desember. 1,5 tahun sih. Selama kerja selama 1,5 tahun itu tadi juga disampaikan ya, banyak teman-teman sebenarnya yang bukannya nggak mau, tapi mereka mungkin malu gitu untuk visiti gitu ya. Ya, kalau untuk teman-teman, kebetulan kita ngejangkau teman-teman MSM, segmen atau gay gitu. Mereka berbeda, sebenarnya bukan berbeda dalam arti apa, tapi berbeda dalam kebiasaan. Terus kayak teman-teman gay itu biasanya jauh lebih menter gitu. Menter tuh pengen kelihatan eksklusif gitu. Dan kayak untuk
kesehatan sendiri tuh masih mikir-mikir, mereka tuh nggak mau yang kayak expose, terus takutnya nanti pas di puskesmas apa di itu ketemu teman kantornya, terus mereka juga ada yang salah satu kayak takut jarum suntik alasannya, terus juga takut tahu hasilnya gitu. Padahal ketika kita tahu hasilnya di awal, kita mendapat pengobatan lebih awal juga kan. Jadi kita nggak sampai drop yang setelah itu baru diobatin gitu. Tapi itu bukan berarti ketika kita tes hasilnya positif, enggak. Bram termasuk yang rajin gak sih untuk VCT? 3 bulan, 6 bulan sekali gitu kalau gak salah kan harusnya? Iya, dulu aku mulai VCT itu pas SMP. Sebenarnya sih untuk VCT itu 17 ke atas prosedurnya untuk self test gitu. Jadi datang sendiri untuk tes itu sebenarnya dianjurkan untuk yang udah 17 ke atas, yang artinya bisa punya tanggung jawab lah kasarannya kalau orang kita mandangnya kan seperti itu. Tapi aku ngelakuin itu pas SMP, pas aku tahu aku beresiko karena seksualku juga aktif pas umur-umur itu kan, kenal ABCD, bahkan mungkin kalau dihitung udah lebih dari 100 orang kali. Kayaknya dari presentasi tersebut aja itu udah sangat beresiko. Dan kadang juga dulu masih nggak penting pakai kondom itu. Karena kan dulu belum terpapar informasi juga kayak sekarang gitu, yang betapa pentingnya pakai kondom agar nggak kena penyakit ABCD gitu. Itu tes per 3 bulan sekali. Karena aku masih bandel, jadi ya per 3 bulan sekali. Jadi sebenarnya kan kalau dari pihak layanan itu, yang aku tahu itu dalam 1 tahun dia nggak melakukan hubungan seksual, dan dites dalam 1 tahun itu per 3 bulan sekali itu hasilnya negatif, dianjurin untuk setahun sekali. Tapi kalau masih beresiko ya per 3 bulan sekali itu. Kalau Bram negatif atau positif statusnya? Aku positif di tahun 2016. Sampai sekarang berarti udah 2 tahunan ya ARV. Karena aku tahu di awal, terus aku langsung ARV ya. Sekarang sih kalau ditanya ARV pasti katanya ada efeknya, pusing dan segala macam, gatel dan apa. Itu aku ngalamin di awal 2 minggu pertama. Tapi setelah itu udah nggak kerasa lagi. Tapi namanya ARV dengan tiap tubuh individu itu kan berbeda. Jadi efeknya pun juga beda-beda. Ya misalkan aku cuma 2 minggu, tapi ada orang lain mungkin bisa sampai setahun. Bahkan ada juga yang nggak kerasa efek dari awal gitu. Nerima informasi kayak gitu, beberapa orang ada yang mengalami depresi gitu. Bram juga ngelewatin proses itu nggak? Kalau aku pribadi, aku nggak ngalamin depresi. Karena aku orangnya cukup realita aja sih. Ketika aku ngelakuin kesalahan, aku dapat konsekuensinya. Dan itu ya udah jalanin aja konsekuensinya. Dan kalau ngeluh pun juga percuma gitu kan. Jadinya ya udah, pas aku tahu status, aku langsung oh ya udah gitu. Terus bisa langsung akses kan gitu, akses ARV-nya gitu. Tapi beberapa dampinganku dulu dan teman-teman penjangkau lainnya juga dapat dampingan itu banyak juga yang tahu status terus depresi, stres, bahkan ada yang sampai sekarang belum ARV. Tapi 1-2 orang gitu. Tapi kalau yang lainnya paling sekitar jeda sebulan apa minta waktu 2 minggu gitu kan, karena depresi dan ya sedih juga gitu kan, belum menerima kenyataan. Tapi kalau sekarang udah banyak sih teman-teman komunitas yang ketika tahu status mereka langsung aware dengan ARV-nya, nggak mikir panjang dengan stresnya itu. Melakukan pendampingan sampai pendampingan emosional juga ya buat teman-teman yang VCT dan terima hasil, atau stop pada ketika VCT aja? Sebenarnya kita hanya sampai VCT aja. Akan tetapi namanya ketika kerja di lembaga swadaya masyarakat, yang kita pas pelatihan itu selalu diingatkan kerja dengan hati, dengan ikhlas gitu. Jatuhnya ya digaji atau nggak digaji sebenarnya itu udah volunteer gitu kan. Jadi ya ketika nolong orang ya udah sekalian gitu. Pastinya kita juga ketika mereka lagi dapat tekanan mental karena baru tahu status, ya kita ngerangkul mereka sampai mereka dapat ARV. Dan sebenarnya kita juga masih perhatiin mereka sampai tes, ada namanya tes Viralut untuk kadar virus di dalam kepingan darah tersebut. Itu di 6 bulan pertama tesnya. Bahkan ada juga sih yang 1 tahun setelah minum ARV, tapi lebih banyak yang 6 bulan setelah minum ARV gitu. Tes Viralut pertama itu kita merhatiin sampai Viralut pertama. Bahkan kalau misalkan ada yang masih nanya-nanya pun juga tetap kita bantu juga, kita jawab juga gitu. Tadi sempat cerita kalau Bram sempat jadi sex worker gitu ya, atau pekerja
seks. Sampai sekarang masihkah dengan juga status HIV positif gitu? Untuk sex worker, aku sekarang udah jarang. Nggak kayak dulu pas zaman masih sekolah dulu. Karena dulu cuma mikirnya pas zaman sekolah cuma dapat uang jajan dari orang tua yang kasarannya apa sih arti 20.000 gitu kan. Oke. Dengan berangkat pagi pulang sore udah kayak orang kerja gitu kan. Dengan adanya pendonor-pendonor yang mau nyumbangin itu dengan kita ngelayani mereka, ya aku sih hanya berpikir ya kenapa enggak. Aku sendiri SMK ku di sekolah yang basicnya muslim. Tapi aku cerita ke guru BK ku dan ke teman-temanku, I'm gay and I'm sex worker. Reaksi mereka gimana? Awalnya ada penolakan sih memang ya. Penolakan secara tidak langsung kayak pasti kayak bercanda-bercanda gitu kan. Kayak bercanda-bercanda namanya ada temen yang ngondek aja dibilang cong-cong-cong gitu kan. Itu udah sering banget gitu. Terus kalau dari guru, sebenarnya guru nggak ngejauhin nggak apa. Hanya kayak mengingatkan, kamu kasihan sama orang tua kamu dan orang tua kamu kerja susah payah gitu. Tapi ya kalau aku pribadi sih waktu itu mikir kan ibu kan bukan saya. Kebutuhan ibu dengan kebutuhan saya pun berbeda gitu. Dan ketika saya ngomong ke orang tua juga belum tentu dikasih kan gitu. Jadi ya saya nyari sendiri gitu. Dan toh itu gak merugikan orang lain kok gitu. Tapi dengan sekolah yang basicnya agama, guru juga tahu. Apalagi waktu SMK ya. Iya. SMK umur-umur segitu kan banyak anak-anak yang mengalami bullying dan sebagainya gitu. Sempat ngelewatin itu juga gak sih? Ada ya, kayak kalau bullying pasti kayak main kata-kataan gitu. Walaupun bercanda, tapi itu udah termasuk bullying juga gitu. Terus juga aku sih gak ngerasa, karena aku cuek orangnya. Tapi pernah aku dapat dari temanku, ada yang bilang, salah satu di sekolah tersebut ada yang bilang, kamu jangan sering main-main sama si Bram gitu. Dia itu sahabat aku, dia ngasih tahu berita tersebut ke aku. Terus ya udah gitu, ya terserah lu gitu. Sekarang ya gue nggak nyakitin lo, nggak apa gitu. Lo mau main sama gue ya terserah, mau ngejauhin gue juga nggak masalah gitu. Toh gue kan sekolah juga hanya untuk belajar di sini gitu, bukan karena apa-apanya gitu. Bram kan sempat cerita juga mulai aktif secara seksual bahkan SD gitu ya, kelas 6 gitu. Back ke sebelum ini ya, sebelum SMP ya. Jadi aku ditinggal nyokap pas kenaikan kelas 5. Nah, aku dititipin di tempat eyang di Malang, Jawa Timur. Dan aku sempat sekolah di sana SD itu selama 3 bulan. Terus pas lebaran balik ke Jakarta. Terus bokap ngambil. Dan aku di Jakarta lagi, pindah sekolah lagi di Jakarta. Yang akhirnya pas aku tahu nyokap entah kabur, entah pergi, tapi gak ngabarin ke siapapun. Bahkan saudaranya sendiri pun gak dikabarin. Ya udah, aku mulai dari kelas 5 itu aku stay sama bokap berdua doang. Bokap waktu kerja pulang malam jam 10. Nah, aku sering main sama teman-temanku di situ. Dulu tuh ada tetangga, teman main, tapi jarak umurnya dia SMP kelas 3, aku hitungannya masih kelas 6. Dan itu pertama kali kita ngelakuin kayak foreplay sih, bukan making love secara langsung ya, tapi baru foreplay aja. Itu kayak oral dan kissing gitu. Dia sampai sebatas itu. Terus aku mulai kayak berani untuk chatting di Facebook, untuk ada yang ngajakin ketemuan. Terus ya udah, karena jaraknya pun nggak jauh yang ngajakin ketemuan, jadi ketemu. Tapi pas aktifnya itu pas kelas 2 SMP waktu itu sudah mulai berani ketemu itu. Itu rata-rata orang yang Bram temui umur berapa sih mereka itu? Lebih tua? Variasi ya. Kayak gado-gado sih, variasi ya. Dari ya ada yang tua, ada yang muda gitu. Karena pas saat itu aku nggak mikirin tentang seksual. Aku nggak mentingin aku puas apa enggaknya dalam berhubungan seksual. Cuman pas aku mikir orang ini ngajak, terus gue dapat ongkos, ya dapat amplop pulang lah, dan itu bisa buat gue jajanin gitu. Pernah juga dapat yang umur 58 tahun. Itu waktu SMP? Itu udah masuk SMK waktu itu. Kalau pas SMP itu masih umur-umur ya 26 lah itu. Hitungannya sebenarnya kan Bram masih di bawah umur kan waktu itu? Masih di bawah umur. Dan mereka juga nggak ngasih tahu kalau hubungan seks harus yang aman, pakai kondom dan sebagainya gitu? Enggak sama sekali. Enggak ada yang ngasih tahu harus
pakai pengaman atau enggaknya gitu. Jadi ya sesuka hati mereka lah. Berarti secara dalam tanda kutip professionally SMK itu tadi gitu ya. Permintaan yang paling aneh gitu ada nggak sih? Permintaan yang paling aneh itu Pakai kostum gitu? nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Paling kebanyakan permintaannya aku pakai seragam, tapi pakainya entah di apartemen dia atau di kosan mereka gitu kan. Secara mereka punya fantasi seperti itu. Jadi yang bikin Bram kerja gitu ya sebagai pekerja seks semata-mata sebenarnya karena itu tadi ya, dapat uang saku, atau sebenarnya ada alasan lain, ada yang Bram cari sebenarnya atau enggak? Pertama intinya uang saku itu. Terus kedua nyari nyaman, karena aku pribadi bukan orang yang suka mikir ribet ya. Karena pas zaman sekolah aja juga aku ngerjain soal itu yang menurut aku mau ngerjain dan aku bisa ngerjain. Oh, milih-milih sejujurnya ya, jujur nih ya, sedikit bocoran aja. Aku selama dari SMP ke SMA khususnya matematika aku nggak pernah ngerjain di semuanya. Aku nggak pernah ngerjain. Tapi lulus kan ya? Tapi lulus. Tapi lulus. Aku nggak terlalu suka ngitung karena itu rumit banget. Dan memang aku merah di matematika ya. Bahkan mungkin beberapa pelajaran lain pun merah juga gitu kan. Akhirnya jadi kayak kebiasaan gak suka mikir yang ribet gitu kan. Jalanin aja gitu. Selama ini memang hanya ngambil pria saja gitu ya, atau juga pernah perempuan juga? Dulu pernah ada perempuan. Jadi ya tante-tante situ 2 kali doang. Bisa ya? Kalau aku sekarang nyaman sebagai gay, tapi aku juga bisa menjadi bisexual juga gitu, karena ya aku masih tertarik juga sih dengan bentuk tubuh perempuan gitu. Tapi walaupun sekarang lagi nyamannya sebagai gay. Tapi pernah pacaran sama perempuan sebelumnya? SMP pernah. SMK waktu itu bukan mau nyoba sih, pernah deket cuman nggak jadi karena ya aku mikirin diriku aja masih belum cukup gitu, apalagi mikirin orang lain gitu. Antara laki-laki dan perempuan yang memanfaatkan Iya. jasa Bram gitu ya, ada bedanya nggak sih? Mungkin permintaan jenis perlakuan gitu-gitu? Pasti tiap orang sih beda-beda sih permintaannya. Kayak ada yang memang dia nggak suka main kasar, jadi kayak misalkan mainnya lembut gitu, terus pelan-pelan. Terus ada yang emang kasar juga gitu, yang kayak main pukul atau jambak. Itu ya udah hal biasa sebenarnya, kayak BDSM gitu. Aku juga batasin juga permintaan mereka sama kemampuan aku ketika melayani mereka ya. Ada yang kayak minta di rimming bagian analnya gitu, dan aku nggak suka dan aku akan nolak gitu. Juga ada kayak golden shower itu, pernah denger nggak sih? Dikencingin gitu kan? Iya. Ya itu aku juga nggak mau. Pernah ada juga yang kayak gitu. Terus bahkan yang paling anehnya lagi yang pernah aku tolak itu, dia pengen masturbasi tapi ketika aku lagi pup, dan itu annoying banget ketika di chat. Oke, auto block. Nggak usah diladenin lagi. Jadi memang sengaja ngasih batasan di awal kan, beberapa kan ada yang nggak mau pakai ciuman dan sebagainya, negosiasinya di sana gitu ya. Biasanya dapat klien dari mana? Lebih banyak sebenarnya dari aplikasi dating chat dan sosial media. Banyak yang ngechat tapi random ya. Tapi kalau kayak dating chat ada foto-foto mereka pokoknya pas dibuka aplikasi itu bentuknya foto-foto semua gitu, akun-akun mereka gitu kan. Kita tahu ini orangnya ini orangnya ini. Tapi kalau di Facebook kan kita di chat itu ketika kita update status mungkin foto vulgar atau naked foto gitu. Tapi aku nggak ada tempat mangkal sih sebenarnya. Kayak kan kalau untuk sex worker perempuan itu memang ada lokalisasinya gitu. Tapi kalau gay sebenarnya ada, cuman nggak semua pada mangkal gitu. Mereka lebih online sistemnya gitu. Nggak ada mucikari atau germo gitu ya, berarti nggak ada sistem itu gitu ya? Kalau online itu nggak ada, karena kalau online itu self sih sebenarnya. Gimana memastikan keamanan gitu kan? Untuk keamanan nggak ada, jadi ya berani terjun sendiri, terima resiko, ya udah gitu. Banyak juga kayak yang online gitu, terus ada yang ternyata ditipu gitu kan, terus nggak dibayar, ada gitu. Terus juga tiba-tiba ditinggal pergi gitu aja. Tapi kalau sampai yang ribut berantem itu juga ada sih. Tapi kalau teman-teman gay itu sebagian tertutup ya untuk tentang pekerjaan sex workernya.
Tapi kalau teman-teman dari TG transgender itu aku cukup sering dengar mereka dapat kekerasan ya. Karena mereka ada yang mangkal, ada yang online juga gitu. Ada yang sampai waktu itu ada korban. Jadi si teman TG ini dia lagi open book di satu hotel, terus tamunya nggak bayar. Pas si TG ini pengen minta bayaran, itu malah dia dapat kekerasan, ditusuk. Kalau nggak salah 9 tusukan deh di punggung itu. Tapi untungnya alhamdulillahnya selamat dan ya udah sehat lagi sekarang. Kalau Bram pernah punya pengalaman buruk nggak sih? Aku nggak sampai ke situ, belum sampai. Jangan sampai, coy, itu serem banget. Sampai sejauh ini belum ada yang kayak gitu. Tapi kalau kayak awalnya kayak dia mau bayar 200, terus pas udah main dia tuh dikasih 100. Ya karena aku nggak mau ribut juga, jadinya oh ya udah cukup tahu orang ini gitu. Bram, kan hitungannya bekerja. Kadang-kadang ada yang menikmati, ada yang enggak. Kalau Bram bisa menikmati nggak atau memperlakukan itu sebagai pekerjaan saja gitu? Aku nggak berpikir itu sebagai pekerjaan, tapi aku hanya berpikir itu satu kegiatan ya yang ngalir aja. Jadi ada syukur, nggak ada ya udah. Dan aku nggak merasa keberatan. Ketika prosesnya gitu berhubungan seks bisa menikmati. Ada beberapa nikmati, ada yang nggak juga. Kalau sama cewek dulu gimana? 2 kali gitu kan? Dua-duanya yang lebih dewasa gitu ya? Itu di atas umur semua dua orang itu. Ketemunya di mana? Dari aplikasi juga atau orang? Kalau yang perempuan ini sebenarnya orang dekat ya. Bahkan yang bisa dibilang dia kenal dengan keluarga kita. Jadi pas itu kejadian begitu aja sih sebenarnya. Karena dia senang atau gimana, dia ngasih, ya dia jajanin ini itu, terus ngebeliin ini itu juga. Dan akhirnya entah mungkin dia lagi on banget, yang akhirnya aku diajakin sama dia untuk melakukan itu. Tapi terus juga dikasih jajan juga gitu. Aku nggak sebut itu bayaran ya, karena aku pribadi nggak pernah minta bayaran, tapi mereka sendiri yang nawarin gitu. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan tetap aja aku ngelakuin hal tersebut karena aku salah satu yang mengharapkan imbalan dari mereka juga gitu. Ya tetap aja disebutnya sex worker juga. Lakukan hubungan dengan imbalan apapun bentuknya, mau barang, mau uang atau mau makanan gitu. Berarti selama kerja itu masang tarif gitu atau enggak sih sebenarnya, ada patokan harga tertentu gitu enggak sih? Aku enggak masang tarif, tapi pernah kenal sama satu orang. Dia sebenarnya kerjaan rutinnya itu adalah badut keliling atau badut bookingan gitu. Kita ngobrol terus temenan, terus ya udah akhirnya dia nawarin, "Bram lagi sibuk nggak? Lagi di mana?" gitu. "Bisa kesini nggak? Ada yang nyari brondong. Tapi syaratnya gini. Syaratnya ya kamu nanti dipakein kayak sex toys gitu. Ada yang kayak baju karet. Tapi dengan bayaran sekian gitu, mau nggak gitu? Buat gue 100 aja deh gitu, nggak apa-apa gitu." Ya udah, aku perhatiin juga nggak terlalu berat-berat banget. Yaudah OTW ya ke situ gitu. Temuan di sana, terus ditemuin sama si tamunya ini gitu. Terus baru kita misahkan, aku dengan tamunya, dia pulang ke hotel gitu. Cukup lama gitu ya kerja sebagai sex worker. Selain seks gitu, ngelihat sebenarnya mereka ini pengennya atau butuhnya apa sih gitu? Jadi sebenarnya seks itu hanya kayak tambahan gitu. Jadi dia nggak ada teman dan nggak ada partner seks, dan dia kebetulan dia punya uang. Ya uang bisa beli segalanya, tapi nggak bisa beli kebahagiaan kan. Ya udah mereka akhirnya membeli seks ke orang yang memberikan pelayanan seksual. Iya, kapan ngobrol-ngobrol ya memang sebenarnya yang dibutuhin itu temen, partner untuk, ada juga yang ngajakin pacaran gitu karena dia single, dan tapi ya balik lagi karena mindset mereka berpikir gue punya uang, gue bisa cari yang cakep untuk nemenin gue malam ini gitu. Sempat nggak sih memang menjalin hubungan gitu dengan orang-orang yang awalnya pakai jasanya Bram gitu? Dulu pernah ada 4 orang waktu itu. Ya awalnya bayar gitu kan. Awalnya berhubungan seks terus dibayar. Terus kesininya ngajakin dinner bareng, terus hangout bareng gitu, yang akhirnya sempet pacaran gitu. Tapi tetap dia yang kasarnya ngasih nafkah ya. Kayak gitu. Terus ya kayak tempat dari situ juga kebantu juga sih kayak bayar SPP waktu itu. Biasanya kan aku pas SMK itu masa-masanya ketika
orang tuaku juga lagi, bokap itu lagi finansial lagi turun ya, karena ada satu masalah sih sebenarnya. Jadinya ya udah, akhirnya yang aku dapat dari mereka itu untuk aku bayar SPP. Tapi sampai sekarang sih juga SPP juga sebenarnya belum kelar juga, tapi kayak untuk kayak bayar ujian gitu. Itu berhenti maksudnya putus karena apa waktu itu? Putus sebenarnya ya karena latar belakang sih. Jadi pas itu ya mereka kan mikirnya lu kan pekerja seks gitu, gue pacaran sama lu lama nggak sih? Mereka pasti mikir kayak gitu. Kalau pasti nakal deh di luar gitu. Kayak ada tuduhan yang sebenarnya kita nggak ngelakuin juga. Ketika ya tiap orang beda-beda sih. Ada yang masih selingkuh di belakangnya juga ada, tapi ada juga yang memang benar-benar berkomit untuk ketika dia sama si A dia akan fokus gitu. Jadi lebih susah nggak sih Bram ngejalin hubungan sama orang ketika mereka sebenarnya tahu masa lalu Bram pernah kerja sebagai sex worker gitu-gitu? Tergantung orangnya. Karena ada juga yang terima, gue nggak penting dengan masa lalu lu, mau jadi sex worker kayak, mau lu HIV kayak, mau lu apa, lu gembel kayak, yang penting gue nyaman sama lo gitu. Ada yang kayak gitu juga. Sekarang lagi pacaran atau sedang mencari PDKT atau gimana? Kalau sekarang aku lagi pacaran. Belum lama sih sebenarnya jadiannya, juga lagi nyaman sama dia. Tapi terbuka dengan status yang HIV positif dan juga kadang-kadang kerja sebagai sex worker gitu. Kalau sekarang aku tipe orang ketika aku pacaran, aku nggak akan main sama orang lain gitu. Jadi sekarang aku pacaran dengan dia, aku udah hapus sih sebenarnya kayak aplikasi dating chat gitulah kayak. Karena ya memang lagi fokus ke dianya ya. Okay. Dan untuk sex worker-nya juga aku lagi stop. Kalau status HIV positif dia tahu juga? Dia tahu, dia nerima. Kan masih ada banyak stigma gitu ya, HIV positif. Kalau buat pribadi aku sih, aku nggak terlalu berpikir status itu cukup bahaya untuk aku ketika aku share ke orang lain ya. Karena aku sendiri udah open ke keluarga aku juga. Bokap pun udah tahu, bahkan beberapa saudaraku pun tahu gitu. Dan aku nggak nutupin juga ke orang lain. Tahu kalau Bram gay, HIV positif, dan juga atau sempat kerja sebagai sex work juga? Iya. Semuanya? Oh, wow. Dan bahkan ketika aku sebelum pacaran juga dia pun tahu gitu kalau aku latar belakangnya sex worker. Terus ya dari lapangan lah gitu, kerja malam lapangan. Bram, sebenarnya kalau kita ngomong secara general, orang yang mau bekerja sebagai pekerja seks gitu, ada yang bilang itu keterpaksaan, ada yang pilihan gitu. Menjadi pekerja seks itu belum tentu menjadi pilihan, tapi bukan berarti mereka dalam kondisi yang tertekan secara ekonomi sehingga menjadi sex worker. Ada yang karena tekanan ekonomi dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya, entah mungkin anggota keluarga lagi sakit atau dia punya anak, atau ya dia nggak punya basic, dia nggak pintar, gue nggak punya ijazah, terus gue bingung, ngamen juga belum tentu cukup gitu. Terus gue punya anak, gue ditinggal suami, gue punya adik, gue udah nggak punya orang tua, siapa lagi kalau bukan gue gitu kan. Tekanan kondisi tersebut yang akhirnya dia mau nggak mau ngambil jadi pekerja seks, dan itu sebenarnya dia terpaksa gitu. Tapi ada juga yang dia seorang eksekutif di satu perusahaan, tapi ya tetap aja dia juga kasarannya tuh kalau sekarang lagi boomingnya main gadun ya. Jadi simpenan lah gitu. Kalau dulu mungkin sebutnya simpenan gitu. Ya main gadun gitu. Definisi gadun kan om-om atau bapak-bapak yang dengan usia yang cukup matang dan secara finansial dan cukup menjanjikan gitu. Sebenarnya sih lebih ke situ definisi gadun itu ya. Banyak juga yang memang gak harus dia tertekan dengan secara finansial gitu. Ada juga yang hanya untuk menter gitu. Dan tapi memang aku pribadi akuin sendiri, jadi sex worker dengan kerja yang digaji bulanan, memang ketika digaji bulanan itu kita tahu planning ke depan, akhir bulan mau beli ini gitu. Tapi kalau secara keseluruhan lebih banyak penghasilan sex worker sih. Terus kenapa waktu itu Bram nggak narif gitu, nggak masang tarif Bram? Karena memang awalnya aku maniak seks kali ya. Itu hyperseks gitu. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Okay. Karena kepo dengan ABCD bentuknya beda-beda gitu kan. Kayak gitu.
Ya akhirnya karena awalnya tuh bukan karena dibayar gitu, karena nyaman terus jalanin gitu. Nah kebetulan aja ada yang mau bayar dan aku juga akhirnya ngalamin yang namanya di ada kayak germonya ya kayak gitu. Kayak sekali dapat tamu itu 800 gitu. Tapi pas itu nggak mikir untuk kelarin SPP atau apa, tapi aku lebih mikir dugem atau hangout nongkrong ngabisin itu. Karena aku pikir uang panas dimakan setan makan jin gitu kan. Jadi penghasilan waktu itu emang buat jajan gitu ya, kasarannya kayak gitu. Karena ya? untuk jajan pribadi. Orang tua sebenarnya dulu itu bisa mencukupi, cuman ketika aku minta belum tentu dikasih gitu kan. Akhirnya ketika bisa megang segitu di usia segitu, di usia yang masih belum seharusnya bekerja tapi udah bisa megang segitu, saya norak lah ya megang uang gede gitu kan. Namanya bocah biasa dikasih 20.000 3.000 gitu kan, terus tiba-tiba seminggu bisa megang 800 sampai 1 juta gitu kan. Itu kayak neraktir teman kanan kiri gitu ya. Kayak gitu. Nah ngomong orang tua gitu, pas kapan Bram? Pas terdiagnosa HIV positif kah atau sebelumnya? Itu ketika aku udah positif dan aku cerita ke orang tua itu masih beberapa bulan lalu sebenarnya. Sebenarnya aku nakalnya telat. Masa? Aku juga drug user sebenarnya, tapi aku udah berhenti sih. Karena efek dari drug sendiri, aku ngerasain itu nggak enak banget. Pas udah basian itu udah langsung kayak drop dan nggak berkutik. Dan kalaupun bekerja juga nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang ada kerja pun juga rancu. Nah pas aku lagi bandel-bandelnya itu, karena pas efeknya itu tuh pengennya ngebacot gitu ya, pengen ngoceh mulu gitu kan. Yang akhirnya pas pulang aku ngomong ke orang tua, tapi karena waktu itu bokap baru bangun tidur juga sih. Terus aku sengaja bangunin, terus sambilnya nanya udah makan belum gitu kan, sambil mau ngajak makan gitu kan. Cuma aku nggak bisa makan kan pas lagi basiannya itu. Akhirnya pas sebelum ngajak dia makan, aku cerita, tapi aku bikin rule. Aku bilang ke bapakku gini, Pak, aku mau cerita, tapi pertama aku ada rule-nya. Pertama jangan dipotong, kedua boleh komen setelah aku cerita habis, terus ketiga jangan lebay. Karena ketemu banyak orang yang ketika dapat tekanan, entah kadang mereka akan mengeluarkan ekspresi yang cukup berlebihan. Sebenarnya nggak berlebihan sih, cuman aku pribadi nganggapnya seperti itu. Iya kan, apalagi namanya orang tua gitu kan, tahu anaknya ini. Bokap itu nggak ngerokok dan keluargaku juga hanya beberapa yang rokok. Dan istilahnya mereka ya hidup sehat banget lah gitu kan. Termasuk yang religius juga keluarga? Iya. Konservatif atau? Religius. Tapi ya pas aku cerita ke bokap itu, kebetulan ada Pak Deku juga di situ. Pak Deku baru datang habis beli rokok dari luar. Terus sambil cerita ke bokap, akhirnya Pak Deku dengar kan. Ya udah, ya bokap diem gitu, terus cuman gitu kan. Karena aku yang awalnya ada rule-nya kan, ketika dipotong aku akan berhenti dan gak akan ngomong lagi gitu, gak akan dilanjutin. Jadi aku cerita dari yang paling enteng dulu, yang paling tinggi tentang aku ngedrugs dan aku positif HIV itu aku taruh paling atas, karena aku tahu HIV itu masih menjadi bahan untuk stigma diskriminasi ya. Jadinya aku taruh itu sebagai yang paling bahasan yang paling berat, tapi sebenarnya nggak berat gitu. Sejujurnya nggak berat, tapi itu masih berat untuk sebagian orang. Aku cerita dari awal aku ngerokok, terus aku sering nongkrong di luar, terus jadi sex worker, terus juga sampai aku kena HIV, terus aku ngedrugs gitu. Pas itu yang aku inget cuman bokap itu kan aku agak kayak napas itu nggebu-gebu kan, jadi kayak ngos-ngosan gitu. Bokap tuh ngiranya aku asma atau apa gitu, apa cekukan atau apa. Kayak disuruh minum gitu kan, minum air putih yang banyak. Terus cuma aku bilang, enggak, ini bukan asma, bukan cekukan, bukan apa. Nggak usah dipikirin, itu ntar tahu sendiri. Kayaknya dengerin dulu, makanya aku bilang gitu. Akhirnya ya udah. Terus bokap yang nanya, udah berapa lama gitu. Ya udah kan, karena aku udah ceritain, ya aku balik ke cerita sebelumnya lagi kan, aku bahas lagi itu. Waktu itu kenapa berani? Karena aku mau buktiin juga HIV itu bukan akhir. Terus waktu itu orang tua reaksinya kayak gimana ketika selesai mendengar semua cerita Bram gitu? Diceramahin sih 2 jam. Ya kak, bokap cuma bilang, ya kamu bapak masukin di
sekolah basic Islamik gitu kan. Kalau bisa ya kembalilah gitu, balik lagi ibadah dan segala macem. Padahal mah dulu waktu di sekolah juga Jumatan juga gue entar belok ke gang. Yang lain kebetulan sekolah sama masjid itu lumayan kan jaraknya, dan guru kan bukan yang matanya dari langit kan yang bisa ngelihat semua muridnya. Jadinya pokoknya rame-rame temen-temen gitu kan. Ada satu yang belok kanan, ada satu belok ke kiri. Aku salah satunya di situ. Kayak gitu yang. Tapi gue buktiin aku nggak bandel-bandel banget dan nggak belangsak-belangsak banget kok. Aku pribadi, aku bukan orang yang fanatik dengan agama. Bahkan di rumah tuh ada Alkitab juga, pernah dikasih sama orang hadiah gitu. Terus di rumah juga ada Al-Quran juga. Dan ya aku iseng-iseng baca juga ya Alkitab aku baca iseng-iseng gitu. Al-Quran juga aku baca, tapi yang ada translatean Latinnya ya. Kalau Arabnya aku nggak sampai hatam ya, walaupun 3 tahun. Kalau itu, tapi ya begitu. Ya udah, tapi aku sebenarnya lebih senang ketika aku nunjukin ke orang lain aku nakal dibanding aku yang kalem-kalem. Gitu? Karena kecil aku udah bosan jadi kalem-kalem. Keluarga aku Jawa. Kalau dibilang totok banget enggak, tapi memang darah Jawa semua. Kayak dari zaman kecil aja almarhum eyang itu udah ngajarin makan nggak boleh ngecap, terus makan itu tangan harus gimana. Kayak table manner itu udah diteken gitu kan. Ya udah ya kebiasaan kan. Akhirnya sampai ya, tapi bagus juga sih. Jadi aku nggak begajulan banget. Tapi bokap orangnya cukup nerima atau bisa memahami gitu nggak sih? Ini kan layernya kan banyak. Sebagian orang tua yang kalau udah denger itu udah jantungan kali berarti. Kalau bokap dia juga sebenarnya masih trauma juga ketika ditinggal nyokap kan. Dia sih sering juga kadang ngomong gitu kan, udah kehilangan ibu kamu, bapak nggak mau kehilangan anak bapak juga gitu kan. Dulu sempat pengen kabur gitu, tapi ya udah gitu, tapi ya balik lagi sih akhirnya. Ya dia mungkin sebenarnya nggak terima gitu, cuman mau gimana ya, itu anak gue yang ini mikirnya kayak gitu. Tapi ya aku sama bokap baik-baik aja. Komunikasi baik iya. Gitu ya. Kalau sama ibu nggak pernah ada komunikasi lagi? Kalau nyokap sejak ditinggal itu pas kenaikan pas kelas 5 itu udah nggak ketemu dia lagi sampai sekarang. Jadi keluarganya sendiri pun juga nggak tahu keberadaan nyokap itu di mana. Terus bokap juga nggak nyari juga sih. Aku pribadi menyadari kenapa nyokap itu sekarang nggak ada, karena aku ngewarisin sifatnya. Kalau ada masalah aku nggak akan ngomong dan aku pasti akan menghilang sampai masalah itu kelar, baru aku akan cerita ke orang-orang gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kangen atau sedih kayak awal doang sih sedih, tapi kalau dibilang kangen gitu. Tapi kalau dibilang sayang pasti sayang gitu. Bahkan mau seburuk-buruk kayak orang tua, tetap itu kan orang tua kita gitu kan, nggak boleh kita benci mereka. Bram kan masih muda gitu ya. Sekarang baru 21 tahun nih. Iya. Ada rencana ngelanjutin kuliah nggak sih? Aku sebenarnya berharap bisa ngelanjutin kuliah. Kuliah rencananya pengen kuliah apa sih? Kalau dulu aku mau ngambil desain interior, karena pas di SMK itu hanya kepikir, aku nggak suka matematika yang menghitung-hitung ribet di kertas gitu. Gambar perspektif desain interior juga ada matematikanya loh. Ada, cuman tapi nggak serumit kayak yang bikin akar, angka, penjabarannya. Itu cerita baca dulu, ditanya, dijawab, dijelaskan. Dijelaskannya yang 2 lembar sendiri. Okay. Kalau ketika ngegambar digital itu nggak serumit itu. Itu kayak otodidak gitu. Kita udah tahu titik-titiknya di mana, nariknya ya udah tinggal kita bikin sketsanya. Dan kalau gambar, aku juga hobi gambar juga. Makanya ya tadinya mau ngambil desain interior, tapi ketika aku di LSM di bidang konseling kesehatan, aku kepikiran untuk ngambil psikolog. Karena dulu emang kepikiran psikolog, cuman gue nggak SMA gitu. Terus ngambil psikolog kayak kejauhan gitu kan. Tapi ada kepikiran gitu. Tapi pas kerja di LSM timbul lagi pengen jadi psikolog itu. Cinta buat Bram itu apa sih? Cinta ketika kasih sayang dari kita pribadi dan orang lain, bukan per 2 orang ya. Cinta itu aku menggambarkannya secara luas. Jadi di mana tidak ada kekerasan, nggak ada stigma diskriminasi, dan semua isinya hidup tentram aja, nggak ada yang nyinyir-nyinyiran gitu. Cinta sebenarnya yang bikin tentram sih itu aja. Antara ABCD nggak ada merasa perbedaan, merasa tersaingi, terus tersulut emosi karena si A begini, si B begini.
Pernah dengar slogan Bung, ayo Bung? Itu identik dengan revolusi Indonesia gitu ya untuk mencapai kemerdekaan. Slogan itu sebenarnya muncul ketika maestro lukis Indonesia mendapat tugas untuk bikin poster propaganda. Avandi waktu itu yang kebagian tugas kebingungan buat mencari slogan yang pas buat gambarnya. Ide slogan itu muncul dari Chairil Anwar. Jadi lengkap sudah ya poster dengan gambar seorang pemuda melepas rantai yang melilit tangannya sambil membawa bendera merah putih. Chairil Anwar nemu ide itu dari ajakan pelacur-pelacur Jakarta yang menawarkan dirinya di Pasar Senen yang dulunya sempat jadi markas dalam tanda kutip bagi para seniman kota Jakarta, termasuk Chairil Anwar. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.